Shalom, Assalamualaikum, salam damai, salam kasih kepada saudara-saudariku. Ini sambungan dari mimpi saya yang ini sudah diartikan oleh Bapak Yahweh. Shalom Elohim juga saudaraku, kita ini semua sama, hanya manusia berdosa. Salam damai, kasih sukacita, puji syukur, hormat, kuasa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu berada di ladang gata bersama yang lain. Cuaca panas itu gambaran dari perjuangan iman di tengah dunia ini. Di dalam muda sangat banyak ujian dan cobaan. Ibu memberi tanda di genggaman cangkulnya supaya tidak tertukar dengan cangkul orang lain. Itu gambaran dari hati ibu yang suka pilih kasih dan membeda-bedakan sesama dalam melakukan kasih, hitung-hitung waktu kepada Tuhan. Ibu melihat di rumah ibunya ada tamu, lalu ibu melihat ke dapur. Di situ ada lauk yang sudah disiapkan, namun nasinya tidak ada. Itu gambaran dari seorang yang mengaku percaya kepada Tuhan, namun hatinya lebih menghadapkan persahabatan dengan sesama manusia daripada persahabatan dengan Tuhan yang pada akhirnya sia-sia, tidak ada artinya. Lalu ibu memasak nasinya di periuk kecil, tetapi apinya marak sehingga nasinya menjadi hangus. Itu gambaran dari kehidupan dan iman ibu yang selama ini dianggap berkenan di hadapan Tuhan secara pikiran logik manusia, kata orang. Tetapi sesungguhnya di hadapan Tuhan tidak ada hasilnya, hangus. Lalu ibu memasak nasi di periuk basah. Tiba-tiba ada tikus keluar dari dalam dapur sehingga orang yang ada di ruang tamu itu ketawa. Itu gambaran dari hati yang lebih menghargai sesama manusia daripada menghargai Tuhan. Akhirnya si jahat masuk untuk mengacau, dan dia membuat malu dan menjadi bahan ijikan hinaan orang-orang. Ibu sadar seperti berada di rumah sendiri, yang rumahnya berubah menjadi susunan batu bata yang cantik. Lantai kursi meja berwarna putih. Itu gambaran dari belas kasihan Tuhan yang setia menunggu pertobatan sungguh dari hati yang sadar untuk kembali kepadanya. Suami ibu sibuk menyiapkan makanan bagi orang-orang yang datang dari sembahyang di gereja tadi, dan ada orang bangsa timur berpakaian putih. Itu gambaran dari kehidupan yang terikat dengan hal-hal yang keagamawan, yang sebagian orang menganggap bahwa agama itu beserta penampilan itu yang menyelamatkan seseorang, sehingga lebih sibuk melayani sesama ketimbang sibuk melayani Tuhan di dalam diri sendiri. Ibu melihat orang limpas yang mencuri cangkulnya tadi di ladang, namun ibu tidak ambil pusing. Itu gambaran dari sebuah panggilan Tuhan kepada ibu, supaya belajar sibuk mencari Tuhan daripada sibuk memikirkan apa yang ada di dunia ini.
Ibu masuk ke kamar, duduk di kursi yang berwarna biru putih kilat. Sekian berpikir, masa rumah ini berubah bentuk dan warna. Itu gambaran dari belas kasihan Tuhan. Selagi ada waktu, ibu diingatkan, ubahlah pola kehidupan ibu dari yang sebelumnya. Belajar untuk mengampuni sesama dengan tulus hati, belajar mematikan keinginan daging, dunia, dan jangan andalkan akal logik untuk membatasi kuasa Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, semuanya mungkin bagi Tuhan. Ibu di pelataran rumah yang tadinya kecil dan tiba-tiba luas dan sekejap berubah lagi ruang mengambang. Itu gambaran dari pertunjukan belas kasihan Tuhan. Apabila ibu belajar sesuai kebenarannya, maka hidup ibu akan mendapat kedamaian, sukacita yang tidak bisa didapati dan tidak ditemui di dalam dunia ini. Izinkan Dia masuk di dalam hati ibu. Biarkan kuasanya yang akan bekerja. Ada seorang perempuan cantik berpakaian kebaya hitam bersulam emas dari atas leher sampai ke bawah. Dalam pikiran ibu, itu adalah salah satu kawannya, dan ketika wanita itu sampainya di rumah, ternyata itu Ibu Sarah. Itu gambaran dari kehidupan ibu yang lalu, mengendalikan pikiran, akal, dan logika. Akhirnya si jahat memanfaatkan kesempatan itu untuk menyamar menjadi seorang yang dikenali untuk menjebak ibu di dalam segala hal, terutama dalam mengagumkan sesuatu hal-hal yang mengarah dengan keduniawian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih